Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Amin, hafidhakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bisa bertemu dalam rangka kita sama-sama mengaji satu ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu syariat, yaitu ilmu tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan esensi penting diciptakannya atau diadakannya kita semua di alam dunia ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usaha selalu memupuk dan menyempurnakan tauhid kita kepada Allah adalah bagian daripada menyempurnakan tugas utama kita hidup di dunia diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bab yang akan kita bacakan pada kesempatan sore hari ini adalah tentang ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang mendakwakan syahadat la ilaha illallah. Pada bab sebelumnya fokusnya adalah penguatan ketauhidan masing-masing atau pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana setiap dari kita memurnikan dan menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui dan mengenal dan punya ilmu tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bab sebelumnya, maka bab berikutnya ini adalah ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, mendakwakan syahadat la ilaha illallah. Ini dihadirkan untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketauhidan kita itu tidak akan sempurna, tidak akan lengkap jika tidak diiringi dengan kita mendakwakan tauhid ini kepada manusia, mengajak manusia agar mentauhidkan Allah, mengajak manusia agar memurnikan syahadatnya, yaitu syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ayat pertama atau nas pertama yang beliau kutip di dalam kitabnya adalah ayat yang berkaitan dengan dakwah, yaitu surat Yusuf ayat 108. Allah Ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini adalah jalanku, aku dakwakan kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas pengetahuan, di atas ilmu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk berkata kepada umatnya, kepada manusia, Qul, katakan wahai Muhammad, hadihi, ini syariat ini, manhaj ini adalah sabili, jalanku. Dan khitab yang ditujukan kepada Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah khitab ditujukan pula kepada umatnya. Jika Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Qul, sesungguhnya itu juga pada hakikatnya ditujukan juga kepada kita semuanya. Semua kita yang membaca tertuju oleh khitab ini, oleh instruksi ini. Qul, katakanlah wahai mukmin, wahai muslim, wahai orang yang bertauhid, katakanlah tauhid ini, syariat ini, ajaran ini, manhaj ini adalah sabili, jalanku, ad'u ila Allah, yang aku dakwakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya aku dakwakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu ditafsirkan oleh ulama dengan ilmu, di atas ilmu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dakwah itu wajib, dan saya kira ulama semuanya sepakat dakwah itu wajib, ngajak orang kepada agama Allah itu adalah wajib. Hanya
mereka berbeda pendapat wajibnya fardu ain atau fardu kifayah. Jadi mereka sepakat dakwah itu wajib, cuma berbeda dalam mengkategorikan wajibnya itu fardu ain atau fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti wajib atas setiap pribadi muslim untuk mendakwakan apa yang dia ketahui dari ilmu, dari tauhid terutama. Ya. Kalau fardu kifayah berarti kewajibannya dibebankan kepada sebagian umat saja. Jika ada sebagian yang sudah menyampaikan, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya, tidak wajib. Itu fardu kifayah. Tapi sama-sama wajib, hanya kategorinya saja berbeda. Kalau fardu ain wajib atas pribadi, kalau fardu kifayah cukup dilakukan oleh sebagian. Apapun itu, ya, dua-duanya adalah bagian daripada wajib. Yang mengatakan fardu ain, dalilnya cukup banyak dan cukup kuat. Ya. Jangan-jangan dakwah itu yang benar fardu ain bukan fardu kifayah. Karena Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbik. Ud'u, berdakwalah kepada jalan Tuhanmu. Jadi ada perintah berdakwalah. Ya. Dan al-aslu fil amri lil wujub. Kaidahnya dalam usul fikih, kalau ada negasi perintah dalam Quran maupun Sunnah, maka itu menunjukkan wajib. Maka hukum asalnya wajib kalau ada perintah. Sehingga mereka ulama mengatakan wajib ain, ya, karena isinya perintah yang ditujukan kepada setiap pribadi. Dalil yang lain, ayat lain Allah mengatakan wad'u ila rabbik, dan berdakwahlah kepada Tuhanmu. Lagi-lagi menggunakan redaksi perintah. Dalam hadis juga Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, dalam riwayat Imam Bukhari, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Jadi wajib kalau kita tahu satu ilmu tentang ilmu agama, apalagi ilmu tauhid yang merupakan ilmu yang paling penting, esensi kita dihidupkan oleh Allah SWT ini, ya, wajib untuk disampaikan. Wajib untuk didakwakan kepada orang terdekat, kepada kerabat, kepada masyarakat. Dan tugas para nabi dulu, para rasul yang mendakwakan tauhid ini. Maka mereka yang berpendapat dakwah itu wajib, fardu ain, ya. Di antara dalilnya adalah hadis itu balighu anni walau ayat. Juga hadis yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa melihat kemungkaran di sekelilingnya ada orang-orang yang melakukan pelanggaran tauhid, pelanggaran akidah, masih gemar melakukan kesyirikan, ya, perbuatan-perbuatan yang sifatnya khurafat dan sebagainya, ya, ketika melihat itu harus dirubah. Ada orang gemar perdukunan, harus dirubah. Ada orang gemar dengan sihir, harus dirubah. Ada orang yang masih meyakini keyakinan-keyakinan yang sifatnya dekat kepada kesyirikan, ya, meyakini bahwa sesuatu itu sumber kebaikan dan keberuntungan atau kerugian, padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai sumber kerugian atau keberuntungan dan sebagainya. Seperti yang kita sampaikan dalam contoh sebelumnya. Kalau melihat itu harus didakwahi, harus diingkari. Sebagaimana Nabi ketika melihat sahabat pakai cincin, Nabi langsung perhatian, peka Nabi itu. Ini kepekaan sosial yang harus dimiliki setiap muslim. Ini dia pakai cincin itu orientasinya apa? Jangan-jangan punya keyakinan tertentu. Kalau pakai cincin sekedar untuk hiasan nggak apa-apa. Kalau laki-laki cincinnya asal bukan emas nggak apa-apa. Tapi kalau punya keyakinan tertentu harus diingkari. Makanya Nabi sampai bertanya, tanya Nabi itu, jangan-jangan ini punya keyakinan orang yang pakai ini. Nabi khawatir. Sehingga seolah-olah Nabi kalau dia mendiamkan kemungkaran, maka perhatian Nabi sampai teliti ada sahabat pakai cincin ditegur, kamu pakai cincin untuk apa? Kata sahabat itu, aku pakai untuk menangkal bahaya, menangkal musibah, menangkal penyakit. Nah, dari punya keyakinan salah. Masa si cincin bisa menangkal bahaya, bisa menangkal musibah? Maka Rasulullah izin aku pasti. Nah, seperti itu kita semuanya sudah tahu ilmu tauhid. Ketika melihat kemungkaran seperti itu wajib untuk mengingkari, menasihati. Meskipun nggak boleh kita maksa melepas cincinnya,
Kalau memaksa itu harus wewenang penguasa. Kita semuanya nggak bisa mengeksekusi hal seperti itu. Minimal kita menasihati itu nggak boleh punya keyakinan seperti itu, lepas. Kalau Nabi dulu, Nabi tapi juga penguasa, presidennya, penguasa negara Islam, maka Nabi bisa dia maksa. Meskipun Nabi cuma memerintahkan melepas dia, Nabi tidak memaksa. Nabi tidak melepas dan Nabi sahabat itu yang melepas sendiri. Minimal yughayyiru. Kalau tidak bisa dengan tangan karena tidak punya kekuasaan, fabilisanihi, maka dengan lisan menasihatinya, mengingkari dengan lidah dan lisan. Kalau nggak bisa juga, karena mungkin kalau nasihatnya nanti diancam misalkan, ya, diancam dengan kriminalitas dan dikriminalkan misalkan, ya udah diam tapi dalam hatinya mengingkari, minimal itu. Dan itu iman yang paling lemah. Nggak bisa mengucap kebenaran itu, kemudian nggak bisa mengucap kebenaran mengingkari dengan hati, itu minimal. Dan itu adalah selama-lamanya iman. Itu pun jika terpaksa nggak bisa menasihati dengan lidah. Tapi kalau masih bisa dengan lidah, harus dengan lidah. Karena hadis itu mengatakan kalau nggak bisa dengan lidah, tapi kalau bisa berarti wajib dengan lidah. Nggak bisa dengan lidah dengan alasan apapun, apalagi karena diancam dan sebagainya, baru pindah ke hati, mengingkari dengan hati. Dan beliau di dalam syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah ayat ini, dalam bab ini, beliau menghadirkan surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia semua dalam kerugian besar. Ya, karena redaksinya pakai nakirah. Ulama tafsir mengatakan kalau nakirah ini menunjukkan kerugian besar dan kerugian dalam semua sisi. Manusia pada akhirnya rugi. Illa alladziina aamanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihaat, dan beramal soleh. Dan gak cukup iman dan amal soleh ternyata. Ya. Gak cukup mentauhidkan Allah saja dalam dirinya, tapi juga wa tawassaw bil haqq, harus saling menasihati dalam kebenaran, harus saling menasihati dalam ketauhidan. Menasihati saudaranya tentang pentingnya tauhid, pentingnya memurnikan tauhid, pentingnya menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Jadi rugi manusia itu jika cuma iman amal soleh tanpa saling menasihati, tanpa dakwah. Harus ada saling mendakwahi, saling mengingatkan. Itu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, bahkan diiringi juga dengan syarat keempat, dan harus saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Karena dakwah itu butuh kesabaran. Orang berdakwah kadang ya letih, nasihati terus masih jadi ulang, ya, capek juga karena terkadang dimusuhi, ya, dan lain sebagainya. Maka butuh kesabaran, sehingga harus saling menasihati di dalam kesabaran. Intinya jemaah sekalian, ya, manusia itu rugi jika hanya soleh dirinya, punya ilmu hanya untuk dinikmati sendiri, punya ilmu tauhid hanya untuk mentauhidkan Allah secara pribadi, tapi cuek dengan saudara-saudara sekitarnya yang belum mentauhidkan Allah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mendakwakan tauhid ini kepada semua manusia, khususnya orang-orang yang berada di sekitar kita, yang paling dekat, keluarga kita, kerabat kita, tetangga, dan masyarakat kita. Ini adalah perkara yang paling penting dalam agama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Berdakwah kepada Allah maksudnya ikhlas, dakwahnya karena Allah, ya, jadi mengajak manusia kepada Allah. Ini memberikan pemahaman kepada kita, kata beliau, li'anna du'ata ila Allah yanqasimu ila qismain. Karena para penyeru dakwah itu tidak semuanya satu orientasi. Para penyeru dakwah itu terbagi dua. Ada da'in ilallah, orang yang berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua adalah da'in ila ghairihi, mengajak manusia kepada selain Allah.
Tidak semua orang ngajak orang lain itu kepada Allah. Ada juga yang berdakwah kepada selain Allah. Contoh berdakwah kepada Allah adalah ketika dakwah tidak ikhlas, ingin mengajak manusia semata-mata sampai kepada Allah, semata-mata manusia bagaimana memenuhi keinginan Allah, bukan keinginan dirinya. Berbeda dengan orang yang berdakwah kepada selain Allah. Orang berdakwah kepada selain Allah, biasanya ketika tidak diikuti, dia marah bukan karena orang itu tidak mengikuti kebenaran Allah, tapi karena tidak mengikuti dirinya. Jadi orang-orang yang tidak ikhlas dalam berdakwah. Beda sikap ketika pengikutnya itu tidak mau mengikuti, atau pengikutnya itu sedikit, maunya diikuti oleh banyak. Dakwah yang hadir harus banyak, kalau sedikit malas. Ini diantara contoh tidak ikhlas. Beda kalau banyak semangat, tapi kalau sedikit tidak semangat. Itu tidak diantara contoh tidak ikhlas. Ya. Dulu nabi-nabi, kata Rasulullah SAW, sebenarnya hadis yang pernah kita baca, tapi tidak lengkap karena waktunya saat ini terbatas. Rasulullah menceritakan saat beliau mimpi dipertemukan dengan umatnya di hari kiamat, di padang mahsyar atau di hari kiamat. Setiap nabi nanti itu akan dikumpulkan dengan umatnya, ya. Kan saat itu kita baca dalam hadis itu ada nabi yang pengikutnya cuma satu, ada nabi pengikutnya cuma dua, ada nabi nggak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Jadi nabi-nabi saja terkadang nggak ada pengikutnya. Maka dai biasa, manusia biasa, bukan nabi, kalau nggak ada yang mengikuti biasa. Nabi aja biasa, masa harus baper ketika nggak ada yang mengikuti. Nah, di antara bentuk keikhlasan itu adalah ada yang ikut atau tidak ikut, tetap semangat dakwah. Ya. Dakwah dihargai manusia atau tidak dihargai, tetap dakwah. Dihormati atau tidak dihormati, tetap dakwah. Ya. Marahnya semata-mata karena kebenaran Allah tidak diikuti, bukan karena dirinya tidak diikuti atau kelompoknya tidak diikuti. Karena sebagian orang berdakwah kepada kelompoknya atau kepada kepalanya, ketuanya. Ya, boleh ngajak kepada kelompok, tapi kelompok itu sekedar sebagai sarana untuk ngajak kepada Islam. Boleh kita ngajak, kalau kita Muhammadiyah ngajak orang yang masuk Muhammadiyah, nggak apa-apa. Kita NU ngajak NU, nggak apa-apa. Kita Alisan ngajak Alisan, nggak apa-apa. Tapi itu sekedar sarana. Kalau kemudian ada orang nggak mau, orang kita ajarin mau nerima, kita ajarin sholat mau nerima sholat, kita ajarin ikhlas mau ikhlas, mentauhidkan Allah mau mentauhidkan Allah, hanya nggak mau ikut kelompok kita lalu kita marah. Nah, ini yang sama dengan ngajak manusia kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ukurannya adalah yang penting yang kita ajak itu mengikuti Allah, kita senang, ya. Dan ketika orang tidak mengikuti Allah, kita tidak senang, itu ikhlas. Bukan ketika orang tidak mengikuti diri kita atau kelompok kita tidak senang. Kita hanya senang ketika orang mengikuti kita atau diri kita atau kelompok kita baru senang. Maka itu di antara contoh yang tidak ikhlas. Dan ini harus hati orang berdakwah. Orang berdakwah harus hati, ini manajemen qalbu di dalam dakwah. Boleh ngajak kepada tokoh, boleh. Kita ngajak kepada, sama dengan kita ngajarin orang madzhab tertentu, itu ngajak kepada, berarti ngajak kepada misalkan ngajarin madzhab Syafi'i, berarti ngajak kepada Syafi'i kan. Tapi sekedar sebagai sarana untuk memahami agama. Kita ngajak orang agar bermadzhab Syafi'i itu biar mereka mudah untuk memahami agama. Bukan Syafi'inya orientasinya, tapi bagaimana Syafi'i itu jalan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanapun kondisi dalam dakwah tidak boleh membuat orang berdakwah itu berubah karena tidak ada yang mengikuti atau tidak ada yang menerima dakwahnya. Tetap harus semangat dan tidak putus asa. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Imam Ali. Beliau dalam kitab ini juga menghadirkan kata-katanya kepada Imam Ali terkait dengan dakwah.
unfud ala rislika wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Hendaklah kamu itu tetap sabar di dalam jalan dakwah. Demi Allah, kalau Allah memberikan hidayah lewat jalan kamu satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada humurin na'am. Lebih baik dari humurin na'am. Humurin na'am itu unta merah. Unta merah itu kendaraan yang paling mewah zaman dulu, zaman Rasulullah SAW. Jadi kita berdakwah, satu saja orang itu sudah luar biasa. Kendaraan yang paling mewah. Jadi orang kaya, orang bisa menjadi sebab sesatu orang untuk mendapat hidayah Allah, itu dapat kendaraan yang paling mewah. Bahkan lebih baik daripada kendaraan yang paling mewah itu. Dan Allah juga mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapakah manusia yang paling baik perkataannya dibanding orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dibanding orang yang berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ini Allah melempar pertanyaan tapi enggak kasih jawaban. Nah, ini disebut dalam ilmu tafsir istifham inkari. Pertanyaan tapi jawabannya pasti tidak. Jadi sehingga tidak perlu dijawab tidak. Apakah ada orang yang perkataannya lebih baik daripada perkataan orang berdakwah? Enggak ada. Jawabannya enggak ada. Allah tidak kasih jawaban. Tapi kita semua bisa menjawab. Allah tidak kasih jawaban karena secara semua orang pasti jawab enggak ada. Enggak ada yang lebih baik dari perkataan orang yang berdakwah. Kenapa? Karena perkataan orang berdakwah itu syarat pahala dan pahalanya mengalir hingga hari kiamat. Karena kalau satu orang saja ngikutin, setiap dia beramal mentauhidkan Allah atas ajaran kita, karena kita ngajarin dia bertauhid. Kalau dia bisa bertauhid, tiap hari bertauhid, setiap dia bertauhid, beribadah ikhlas karena Allah, karena kita lah yang ngajarin tauhid, terus kita dapat pahala mengalir sampai kiamat, atau sampai orang yang bertauhid itu mati. Karena setelah mati terputus amalnya. Tapi kalau dia pernah ngajarin anaknya, nah anaknya tahu karena bapaknya tahu karena kita yang ngajar, ngalir pahala. Kalau anaknya lagi punya anak, atau apalagi anaknya dari kiai, punya pesantren, muridnya ribuan, semua murid punya murid lagi, punya pesantren lagi, masya Allah itu pahalanya mengalir kerannya deras sampai hari kiamat. Maka dikatakan oleh Allah, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada lebih dari perkataan orang berdakwah, apalagi yang didakwakan itu tauhid, perkara yang paling penting, perkara yang disyarat diterimanya amal seorang itu tauhid itu. Kalau kita ngajarin orang itu, masya Allah, itu dampak pahala yang luar biasa. Inilah yang menjadikan para sahabat Nabi dulu itu semangat untuk dakwah ke negeri-negeri. Nanti kita akan baca bagaimana Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari sampai dakwah ke Yaman, berani berdakwah ke Yaman kepada ahli kitab, bukan muslim mereka. Kalau dakwah kepada sama muslim gampang, mereka dakwahnya pada ahli kitab. Dan penduduk Yaman itu meskipun mayoritas ahli kitab, tapi banyak juga yang musyrik, yang menyembah makhluk, menyembah berhala selain Yahudi dan Nasrani. Para sahabat dulu, sahabat Rasulullah SAW itu semangat untuk ke negeri-negeri. Meskipun mereka tahu bahwa sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan 100.000 kali sholat di masjid lain. Kalau Masjid Nabawi, kalau sahabat ada yang di Mekah, ada yang di Madinah kan? Kalau di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali dibanding sholat di masjid lain. Tapi mereka tidak berambisi untuk tetap tinggal di Mekah atau Madinah demi mengejar pahala sholat. Coba bayangkan ya mas kalian, sehari saja sholat 5 kali yang wajib saja, apalagi yang ditambah yang sunnah 5 kali sehari, itu nilainya seperti sholat di negeri lain berapa berarti? 500.000 kali sholat. Sehari sholat 5 kali itu sama dengan sholat di negeri lain berapa? 500.000 kali, karena 5 kali 100.000. Tapi para sahabat dulu mencar, ada yang ke Yaman, ada yang ke Kufah itu Irak, seperti Ibnu Mas'ud, ada yang ke Mesir,
seperti Amr bin As, itu Mesir. Kemudian ke negeri-negeri ke Syam dan lain sebagainya. Untuk dakwah, untuk mendakwakan tauhid, ngajak orang masuk Islam, memurnikan tauhid, hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan lagi Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Mereka tinggalkan keutamaan bisa sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bukan mereka nggak mau pahala sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang begitu banyak, bukan nggak mau. Tapi mereka cerdas. Mereka akan lebih banyak dapat pahala seperti pahala sholat di Masjidil Haram, bahkan lebih. Gimana Pak? Coba. Gimana ngitungnya? Gimana logikanya? Kok bisa? Mereka kan ke Mesir, ke Syam, ke Yaman, ke Kufah, meninggalkan Mekah Madinah, tinggal di sana sampai mati, dakwah di sana, sehingga penduduk Yaman masuk Islam semua, Irak masuk Islam semua, Kufah masuk Islam semua, Mesir masuk Islam, Syam juga mayoritas Islam, karena dakwah itu. Mereka menghitung bahwa dengan berdakwah itu jauh lebih banyak pahalanya. Pahala sholat di Masjidil Haram dan pahala sholat di Masjid Nabawi. Dari mana mereka dapat? Ya, dari penduduk Madinah, dari penduduk Mesir, penduduk Yaman, penduduk Irak, penduduk Syam yang sudah masuk Islam berkat dakwah mereka. Ketika mereka umroh, ketika mereka haji, kan mereka sholat di Mekah dan Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bukan hanya tiap tahun, kalau sekarang malah tiap pekan ada berganti orang. Terus itu mereka sholat di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Itu mengalirkan pahala kepada sahabat Rasulullah itu. Kenapa? Karena mereka masuk Islam karena nenek moyang mereka masuk Islam. Dan nenek moyang mereka masuk Islam karena dakwanya para sahabat. Sehingga semua keturunannya masuk Islam. Sehingga negara itu semuanya Islam atau mayoritas Islam. Sehingga Islamnya mereka itu berkat para sahabat Rasulullah. Sehingga ketika mereka setiap umroh sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu mengalirkan pahala kepada sahabat itu. Meskipun mereka meninggalkan Mekah Madinah, tapi dapat pahala sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bahkan lebih. Kenapa? Karena sudah jutaan miliaran manusia yang muslim gara-gara dakwah itu. Yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tadi itu mengalirkan pahala kepada para sahabat Rasulullah SAW. Itu untungnya begitu. Mereka ketika tahu sholat di Masjidil Haram kebaikannya 100.000 kali, lalu duduk di mana di Mekah aja nggak mau dakwah kemana-mana, nggak begitu ternyata. Jadi, mereka tahu itu untungnya. Dengan dakwah justru akan dapat lebih banyak lagi pahala. Apalagi mengislamkan orang, ya, mengajarkan orang tauhid agar bersyahadat. Ya. Sebagaimana tema kita, mengajak orang bersyahadat kemudian masuk Islam, itu pahalanya luar biasa. Karena semua amalan orang itu selama Islamnya mengalir ke kita. Lalu anak-anak keturunannya yang Islam juga mengalir ke kita karena anak-anaknya Islam gara-gara bapaknya kita dakwai masuk Islam. Luar biasa. Ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dakwah kepada syahadat, ngajak orang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yang menjadi bab di dalam kitab ini. Jadi aku ilallah, aku berdakwah kepada Allah, bukan kepada diri, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Ala basirah, di atas basirah ilmu, di atas ilmu. Jadi dakwah itu selain harus ikhlas, harus di atas ilmu. Ilmu di sini dibagi dua oleh ulama. Ya. Ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah wal ilmu bi ahwalil mad'uwin. Nah, ini disebut dengan al ilmu bil waqi' wal ilmu bil manhaj. Jadi ketika dakwah harus menguasai ilmu tentang hukum, tentang apa yang dia sampaikan, dia harus tahu. Ya tidak harus jadi ulama. Sedikit yang kita tahu, maka cukup kita dakwahkan yang kita tahu. Kemudian ilmu tentang kondisi yang kita dakwai dan ilmu tentang metode berdakwah. Ini penting. Jadi ada dikuatkan dalam hadis yang akan
Kita baca. Ibnu Qayyim itu mengatakan orang itu dikatakan berilmu jika mengumpulkan dua hal, ilmu tentang hukum syariah dan ilmu tentang realitas. Gak cukup ilmu tentang syariah, tapi nggak tahu menahu tentang realitas. Meskipun tahu ilmu tentang hukum syariah, ini nggak cukup untuk dakwah. Dakwah butuh pengetahuan tentang realitas. Biar dakwanya itu tepat sasaran, biar dakwanya itu bisa diterima. Karena yang berdakwah tahu kebutuhan, tahu cara. Ini orang butuh lembut, maka pakai cara lembut. Ini orang dakwanya butuh ketegasan, maka pakai cara tegas. Tahu kondisi. Itu namanya basirah. Jadi ala basirah itu disebut basirah adalah itu. Kemudian ini dikembangkan menjadi ilmu tentang kondisi objek dakwah dan ilmu tentang metode berdakwah. Jadi ada tiga, sehingga al-basirah itu adalah ilmu tentang syariah, ilmu tentang kondisi objek dakwah, dan ilmu tentang metode berdakwah yang disebut dengan al-hikmah itu. Makanya kemudian beliau setelah ayat tadi menghadirkan hadis yang memperkuat pentingnya seorang yang berdakwah itu menguasai medan, menguasai realitas, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah lamma ba'atha Mu'adz ila Yaman, ketika mengutus Mu'adz ke Yaman untuk berdakwah, qala, Nabi berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu itu akan datang kepada kaum mereka itu ahli kitab. Jadi sebelum Mu'adz berangkat ke Yaman, masih di Madinah, diwakili oleh Rasulullah SAW. Jadi Mu'adz itu ke Yaman, di kota Son'a dan sekitarnya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari di wilayah Aden. Ya. Mu'adz ke Son'a, ibu kota Yaman, sedangkan Abu Musa al-Asy'ari ke Aden. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, aku akan mendakwai ahli kitab. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz, hendaklah kamu mengetahui objek dakwah, mengetahui realitas objek dakwah. Objek dakwah kamu adalah ahli kitab. Jadi jangan samakan dakwah kepada ahli kitab dengan dakwah kepada sesama muslim, atau dakwah kepada ahli kitab dengan dakwah kepada musyrikin. Beda. Masing-masing punya cara yang harus ditempuh. Faliyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi, maka adalah pertama kali yang kamu dakwahkan itu konten dakwanya, materi dakwanya, substansi dakwanya itu adalah tentang syahadat alla ilaha illallah. Syahadat dulu, ajarkan syahadat dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi syahadat dulu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Setelah bersyahadat, ajarkan tauhid, yaitu makna daripada syahadat itu. La ilaha illallah itu maknanya perlu difahami. Orang juga gak sah syahadatnya jika dia tidak paham maknanya. Orang gak sah syahadatnya jika dia hanya mengucapkan tapi tidak meyakini. Maka perlu ilmu dan perlu keyakinan tentang apa yang dia katakan. Dan juga ada tuntutannya, dia harus tunduk dengan segala tuntutan kalimat syahadat itu. Tuntutan la ilaha illallah. Berarti dia harus beribadah kepada Allah saja, tidak boleh menyekutukannya, harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi tentang syahadat, arti syahadat, syarat-syarat syahadat itu terima bagaimana, kemudian tuntutan-tuntutan syahadat itu apa, itu yang disampaikan dan diperdalam oleh Mu'adz kepada penduduk Yaman yang mereka itu ahli kitab. Fa'inhum ata'ullah kalidhari, jika mereka sudah taat kepadamu, jika mereka sudah mentaatimu untuk bersyahadat dan mereka memahami syahadat dan tunduk kepada syahadat, maka fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawat, maka kasih tahu mereka setelah itu bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan malam. Dalam sehari dan malam itu ada 5 sholat yang wajib mereka lakukan. Jadi setelah syahadat, ya, nggak langsung juga,
Tapi setelah syahadat kemudian mereka memahami dan tunduk dengan tuntutan syahadat, baru sholat 5 waktu. Fa'inhum ata'u laka lidzalik, jika mereka sudah taat sholat, taat dan mau menerima sholat. Jadi bukan langsung sholat dan zakat, tapi sholat dulu. Sholat dulu. Satu-satu, jangan langsung praknya. Itu nanti akan berat. Takutnya mental. Sholat dulu. Setelah mereka taat dalam sholat, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim, maka kasih tahu mereka Allah mewajibkan atas mereka sedekah zakat tukhadu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fuqara. Rasulullah mengajarkan ada kewajiban zakat dan mengajarkan juga golongan yang berhak menerima zakat. Itu setelah sholat. Setelah sholat taat kemudian zakat. Maka seringkali itu sholat digandeng dengan zakat dalam Al-Quran. Ini perkara penting. Sholat itu lambang hubungan manusia dengan Tuhannya, zakat itu hubungan manusia dengan sesamanya. Ya. Dan ketika zakat ini sudah baik, sudah diterima dengan taat, baru ajarkan kepada mereka puasa. Setelah puasa mereka taat, baru ajarkan kepada mereka haji. Jadi ada tadarruj, ada tahapan di dalam dakwah itu. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa di dalam dakwah itu perlu ilmu metode dakwah, yaitu berupa tadarruj. Dalam hadis tadi itu ada ilmu tentang kondisi masyarakat, realita mereka adalah ahli kitab. Kemudian ilmu tentang metodenya untuk mengajar itu adalah tadarruj, bertahap. Tidak langsung berat semuanya, dan itu akan memudahkan orang untuk menerima. Sebagaimana metode dakwah Rasulullah, sebagaimana Allah menurunkan wahyu juga, itu juga memperhatikan tadarruj tahapan. Ya, di fase Mekah beda dengan fase Madinah. Fase Mekah ketauhidan, nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Baru di fase Madinah banyak syariat, pengharaman zina, pengharaman khamr, pengharaman judi, pengharaman riba, kewajiban perang dan sebagainya, itu nanti di Madinah. Ya. Itu karena memperhatikan tadarruj, memperhatikan tahapan-tahapan itu. Ini penting karena ini akan mempermudah manusia untuk menerima dakwah. Dakwah itu bukan sekedar menyampaikan kebenaran, tapi menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang benar juga, yang tepat, dengan apa yang disebut dengan al-basirah. Itu yang diartikan oleh para ulama dengan al-hikmah atau metode di dalam berdakwah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dua nas di dalam bab ini yang dikutip oleh pengarang, yaitu nas tentang dakwah, dan yang kedua adalah nas tentang metode berdakwah. Ini dihadirkan untuk memperkuat bab, yaitu dakwah kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pertanyaan? Saya Pak Fahri. Saya tertarik sekali tema dakwah. Pertanyakan sekarang kondisi sekarang Islam di Indonesia. Dia berdakwah mencari kebenaran, tapi justru banyak yang mencari pembenaran. Ini di mana-mana kalau saya keliling lihat justru bagaimana dalam Islam. Apapun yang kita lakukan, tidak. Malah justru pembukaan yang naik. Bila sampai kata sampai hasil. Jadi bagaimana jalan keluar yang besar sekarang ini? Saya mohon sedikit masalah dakwah. Kalau kita bicara yang hak itu benar, tapi kenapa kebenaran itu dijadikan kebenaran? Ini saya agak kurang pas ya. Justru dalam agama Islam ini waktu itu jadi kita ini bagaimana Islam di Indonesia? Terima kasih. Tuhan penjelasan. Saya pernah mendengar bahwa kita semua ini
dalam posisi seperti itu karena kemampuan dan posisi kita berbeda. Apa yang disampaikan? Ketika kita sampaikan bahwa kita semua ini dari posisi dan kemampuan kita ini berbeda-beda. Itu apa yang disampaikan? Satu lagi guys, iya. Tadi kan disampaikan bahwa ikhlas karena Allah, pada Allah gitu ya. Saya ini kan marah orang yang dalam pada kelompoknya, bahkan menjadikan standar kepada itu kelompoknya gitu. Kalau sama dengan kelompoknya berarti benar, tapi kalau bukannya tidak sama dengan kelompoknya berarti sesat, bid'ah, neraka gitu ya. Itu sikap kita gimana itu? Dengan menyikapi dengan itu apa sama dengan kemungkaran yang kemaksiatan atau gimana? Ya, untuk dakwah keluarga, kalau kita kan di sana kan berbeda-beda. Usaha beliau kasih contoh bapaknya ngaji, namun, tapi kadang ibunya mereka bukan tahu cara kita membawa hubungan yang dinihan, awal kan, dan dengan anak-anak yang sekarang kan masih main HP kan, itu berapa? Beberapa kali kita sudah melakukan itu, cara kesal, tapi yang dapat ngehnya mereka. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang ayah, ibu, dan ini, dengan sabar, langsung kita finalisasi. Nah, tolong guide-nya. Pertanyaan pertama, kalau ada contoh sebenarnya lebih bagus dari umum dari pertanyaan. Ada contoh Pak? Contoh masalah? Ya, masalahnya bagaimana mencari kebenaran, bukan kebenarannya. Kan kita dakwah. Sekarang ini hampir 1 bulan demo terus, saya keliling di Monas, di mana di kebenaran semua. Tapi kebenaran itu ditutup dengan kebenaran. Bahkan nyaris dalam vokal. Contoh masalah apa nih? Iya, masalah apa Pak? Ya, saya mungkin bosan lebih tahu. Leadership kepemimpinan sekarang. Biar jawabannya enak, kalau kamu bingung. Ya, dakwah ketika dilakukan dengan penguasaan medan, penguasaan medan. Jadi gini, orang yang terjun di dalam dakwah dengan orang yang belajar teori saja, nggak terjun ke lapangan, kadang beda. Terkadang teori yang kita baca, kebenaran yang kita baca, kalau sudah di lapangan, apalagi kebenaran yang sifatnya nisbi ya, relatif, yang berkaitan dengan metode itu kan relatif ya. Maka ketika di lapangan terkadang membutuhkan apa? Fleksibilitas terkadang. Nah, terkadang menurut sebagian orang tidak bisa dipahami. Wah, ini cari pembenaran ya terkadang. Itu juga terkadang harus kita pahami. Orang-orang berdakwah terkadang kelihatannya kok cari pembenaran, tentu juga terkadang. Mungkin mereka punya argumen, mereka meyakini bahwa itu adalah salah satu cara untuk bisa lebih luas lagi skop dakwahnya, lebih mudah lagi berdakwah dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta apa yang kita pelajari dalam teori itu ketika di lapangan harus sama persis, Ya. Terkadang ada orang yang jauh lebih tahu tentang detail, kita belum tahu banyak detailnya, kita sudah langsung memvonis dan sebagainya. Itu tidak harus dihindari. Sama seperti apa yang pernah kita ceritakan tentang perilaku Khidir yang kok tiba-tiba
ngajak ngelubangi perahu. Nah, ngelubangi perahu itu kebenaran apa kerusakan? Kerusakan secara teori, kerusakan. Bahkan Nabi Musa awalnya itu nggak mau terima ajaran itu, ya kan? Hampir nggak sabar Nabi Musa itu. Tapi ternyata Khidir itu tahu detail kondisi, lebih tahu tentang detail kondisi. Kondisinya apa? Ada raja yang selalu suka merampas perahu-perahu yang utuh, yang bagus. Kalau tidak dilubangin, dirampas itu. Nah, akhirnya setelah dijelaskan alasannya, Nabi Musa baru terima. Makanya terkadang perlu duduk bareng sama aktivis dakwah. Kenapa kamu memilih ini? Kenapa kamu memilih itu? Alasannya apa? Ketika disampaikan akan paham dan akan saling menghormati. Tidak apa-apa, kita masing-masing punya pilihan. Gitu. Jadi kayak Nabi Khidir ketika menjelaskan alasan kepada Nabi Musa memahami akhirnya. Oh, ternyata justru lebih baik melubangin saat itu. Kalau nggak dilubangin malah perahunya dirampas. Perahunya dirampas. Kalau dirampas selamanya orang miskin nggak punya perahu. Tapi kalau cuma dilubangin sementara, lubang dulu sementara nggak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki dan orang-orang miskin masih tetap punya perahu. Itu memberikan pemahaman kita terkadang teori yang kita pelajari itu tidak serta-merta bisa kita praktekkan apa adanya. Perlu fleksibilitas dan sebagainya. Semua adalah istihad dalam lapangan dakwah itu, semuanya adalah istihad, cara berdakwah, strategi berdakwah, semua adalah istihad yang harus saling menghargai. Ya. Tapi kalau ketidakadilan, perkara yang sebenarnya ketidakadilan itu perkara yang disepakati oleh semua manusia lah. Ketidakadilan itu harus dilawan. Nah, maksudnya ketidakadilan tidak boleh didukung. Ketidakadilan tidak boleh didukung. Tapi kalau metode dakwah terkadang harus berubah dan sebagainya, maka itu bagian daripada fleksibilitas. Jadi ada hal-hal yang prinsip nggak boleh didukung dan ada hal-hal yang sifatnya boleh orang itu fleksibel, khususnya terkait dengan strategi, cara dan sebagainya. Kita semuanya adalah punya kewajiban dakwah, baik mengikuti pendapat fardhu ain atau fardhu kifayah. Intinya wajib, tetap wajib. Dan yang kita dakwakan ya sebatas yang kita tahu sementara. Ya kita nggak boleh ngajarin orang sesuatu yang kita nggak mengerti kan, nggak boleh juga kan. Tapi apa yang kita tahu itulah modal dakwah kita, mendakwakan apa yang sudah kita ketahui. Dan kita juga punya kewajiban selalu menambah ilmu biar semakin banyak konten-konten dakwah kita, modal-modal dakwah kita. Ketika melihat hal yang mungkar sesuai dengan ilmu kita bahwa itu adalah kemungkaran, maka wajib untuk kita mengingkarinya sesuai dengan yang kita ketahui. Dan dakwah tidak harus ceramah ya. Tidak harus jadi ustaz ceramah khotbah, tidak. Dakwah itu banyak yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa dakwah ceramah, yang bisa membantu penceramah juga bisa. Biar penceramah bisa ceramah, kan begitu. Ya. Kalau ada yang butuh jemput ceramahnya, itu dakwah juga, bagian dari dakwah. Ya. Ngasih contoh itu nggak dakwah. Jadi dakwah tidak harus ceramah, tidak harus ceramah. Dalam interaksi masyarakat kita ngasih nasihat, negur orang yang melakukan kesalahan, ngajak untuk sholat berjamaah, itu juga dakwah. Itu kan hal yang kita tahu. Nggak perlu dalam-dalam itu kalau masalah seperti itu. Pertanyaan yang ketiga ngajak kepada gimana tadi? Dan menjadikan barometer kebenaran kelompok itu di antara ciri dakwah yang tidak ikhlas, yaitu barometer kebenarannya kelompoknya atau dirinya. Kalau nggak sesuai dengan kelompoknya berarti salah, harus sesuai dengan kelompoknya. Itu bagian daripada yang kita hindari, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu ciri yang tidak ikhlas dalam dakwah.
barometer orang berhasil dalam dakwah, orang berhasil menerima dakwah dia mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti kelompok dalam perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah, perkara yang sifatnya khilafiyah, terutama ya masalah-masalah khilafiyah. Nggak bisa menjadikan perkara khilafiyah itu barometer kebenaran. Kita meyakini manhaj tertentu, pandangan tertentu sebagai kebenaran yang kita yakini, tapi itu nisbi karena masalah khilafiyah. Lalu kita vonis orang lain yang tidak sesuai dengan yang kita yakini itu salah, nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Makanya mengingkari kemungkaran itu syaratnya adalah kemungkaran itu harus benar kemungkaran yang muttafaq alaih, yang disepakati. Kayak zina sepakat nggak semuanya? Sepakat. Kamu salah, kamu melakukan dosa, boleh karena itu perkara yang sepakat. Orang nggak sholat, sepakat nggak semua kalau itu kemungkaran? Enggak, nggak sholat. Tapi kalau orang nggak kunut, kemungkaran nggak? Atau orang yang kunut kemungkaran nggak? Bukan, perkara yang masih khilafiyah. Orang doa bareng, zikir bareng, kemungkaran nggak? Bukan, khilafiyah. Orang maulid Nabi kemungkaran nggak? Maulid Nabi kemungkaran nggak? Khilafiyah, nisbi. Nah ini nggak boleh jadi barometer. Silakan meyakini maulid Nabi itu bid'ah, silakan. Tapi hargai orang lain yang punya pandangan beda. Ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Dan perkara-perkara khilafiyah yang lainnya banyak sekali. Itu tidak boleh jadi standar kebenaran lalu menyalahkan orang berdasarkan itu. Mendidik anak, jika kondisinya seperti itu butuh ketegasan. Bahkan di bab jinayat itu, pidana itu dibahas tentang masalah ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang tidak ada ketemunya dalam Quran dan Sunnah. Ijtihad pemimpin untuk atau hakim untuk memberikan hukuman apapun. Itu diantara yang bisa kasih ta'zir. Sebagian ulama berpendapat adalah orang tua kepada anaknya. Jadi boleh orang tua itu ngasih hukuman kepada anaknya, karena orang tua punya kewajiban mendidik anak. Sehingga tidak disalahkan kalau orang tua itu tegas kepada anak. Yang penting jangan sampai main fisik yang sampai melukai dan sebagainya. Yang wajar saja, tegas. Karena anak-anak sekarang ini kalau nggak tegas ya susah. Apalagi adanya fitnah handphone itu. Handphone itu menjadi fitnah, barang fitnah yang dibawa kemana-mana itu handphone. Kita pun demikian. Kita itu kalau mau pergi ke kantor, hajar atau kerja, ketinggalan Quran nggak bakalan balik ke rumah, Pak. Tapi ketinggalan handphone balik ke rumah, Pak. Meskipun udah hampir masuk tol. Padahal banyak fitnah dari handphone itu. Tapi handphone ya berguna juga. Bingung juga kalau ada handphone gitu kan. Koordinasi kerja dan sebagainya pakai handphone gitu dan sebagainya. Tapi paling tidak harus di manage lah. Karena anak itu bahaya, anak itu benar-benar bahaya, harus dibatasi. Luar biasa. Buka YouTube itu bisa apa saja dilihat. Jadi sumber fitnah itu adalah itu, menjadikan anak-anak malas, susah diajak sholat, disuruh orang tua susah juga. Handphone itu nikmat dengan handphone itu luar biasa. Maka harus dijadwal benar-benar handphone ini fitnah luar biasa. Sampai anak kita benar-benar anak yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa mandiri secara itu, baru kita kasih handphone. Bisa kita bebaskan itu. Tapi kalau belum harus kita kasih. Kalau tidak, takutnya kita ya nanti tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ngasih fasilitas anak dipakai untuk maksiat atau dosa. Takutnya kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakmu berbuat dosa maksiat itu gara-gara kamu, karena kamu ngasih fasilitas itu pun. Kita takutnya seperti itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun anak kita sudah kita sekolahkan ya, tetap tanggung jawab
orang tua untuk ngawasi. Karena hadis itu mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Lalu berubah dari fitrah itu yang bertanggung jawab siapa? Fa abawahu yuhawidanihi ayu majisani ayu nasrani ayu majisani. Orang tuanya lah yang membuat anak itu bisa Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi orang tua yang nanti akan ditanya pertama kali. Maka anak itu akan menjadi penting penyambung nafas kita. Nah, kalau anak kita soleh lalu berguna bagi masyarakat, itu mengalirkan pahala untuk orang tua, karena orang tua berjasa mendidik anak. Tapi kalau orang tua nggak mendidik anak, kemudian anaknya justru membuat kerusakan, takutnya orang tua kena getah dosanya. Kalau nggak mendidik, tapi kalau sudah mendidik dengan benar, tapi anak tetap bersalah, itu sudah lepas tanggung jawab orang tua. Jadi nggak menanggung lagi orang tua. Jadi yang penting sudah menunaikan kewajiban. Ya. Adapun anak masih dengan maksimal, yang jelas sudah dengan maksimal, tapi anak masih seperti itu, maka kita sudah lepas dari tanggung jawab. Ya. Tidak dibebani tanggung jawab. Toh Nabi Lut juga anaknya nggak tahan. Toh Nabi Lut istrinya juga nggak tahan. Yang penting sudah maksimal berdakwah, dan pun jika tidak mengikuti maka kita serahkan kepada Allah. Jangan lupa banyak doa itu penting. Doa orang tua untuk anak itu mustajab. Doa mendoakan anak agar soleh, agar taat beribadah, itu penting, harus selalu kita lakukan kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.